Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, di sini saya baru pertemuan kedua ya, masuk ke pertemuan kedua yaitu pelajaran komputer akuntansi. Bertemu dengan saya di sini, kita ada 2 jam pertemuan ya, di jadwal itu ada 2 jam. 2 jam pertemuan kita belajar yang itu komputer akuntansi. Sebelum kita belajar itu komputer akuntansi dan apa yang akan kita pelajari nanti di dalam sebuah komputer akuntansi ya, kita belajar namanya aplikasi Mayo yang salah satu kegunaan dari sebuah laporan akuntansi. Atau apa sih itu akuntansi? Nah, di sini apa sih laporan keuangan? Nah, kita akan belajar yang namanya di sini ya, tahap kita pertemuan kedua ini. Sebelum kita mulai, mari kita baca basmalah terlebih dahulu untuk lancar untuk belajar kita agar mudah diingat dan bisa bermanfaat khususnya ya. Kita pelajari itu apa itu akuntansi. Nah, ya. Sedikit ini PowerPoint yang telah saya buat juga ya. Apa itu akuntansi? Akuntansi adalah suatu sistem yang mengukur aktivitas-aktivitas bisnis atau informasi tersebut di dalam bentuk laporan-laporan, mengkomunikasikannya para pengambil keputusan suatu kegiatan jasa yang fungsinya menyediakan atau kualitatif dan kuantitatif, terutama yang mempunyai sifat keuangan dari kesatuan usaha ekonomi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi dan yang memilih alternatif dari suatu keadaan ya. Itu tentang akuntansi. Apakah usaha itu menghasilkan laba? Apakah kita harus membuat jenis produk baru? Apakah penjualan cukup besar untuk menunjang sebuah cabang usaha baru? Nah, itu sebuah pertanyaan tentang sebuah informasi akuntansi. Nah, itu ya. Siapakah yang memakai informasi akuntansi atau laporan keuangan? Nah, siapa saja kira-kira? Di dalam, karena kita kan di sini sekalian khususnya yang jurusan akuntansi itu mempelajari yang namanya laporan keuangan, bergelut khususnya di bidang akuntansi yang hitung-hitungan lah ibaratkan ya. Jadi uangnya nggak ada tapi kalian pusing dengan hitung-hitungannya ya. Itu ya, di sini siapa yang akan memakai informasi akuntansi dalam laporan sebuah keuangan? Yang pertama, pemilik perusahaan. Kenapa Pak kok bisa pemilik perusahaan? Yailah ya, kita yang namanya perusahaan itu pasti ada yang namanya akuntansi. Mereka selalu bergelut, mereka selalu apa yang akan mereka gunakan di dalam laporan keuangan yaitu tentang akuntansi. Yang keduanya, manajer. Kok Pak bisa manajer? Kan manajer yang seorang perusahaan pasti ada yang namanya manajer. Manajer lah yang pasti akan menggunakannya. Para pegawai karyawan di suatu perusahaan tersebut, investor dan kreditor ya itu. Terus siapa lagi? Kalangan bisnis. Lanjut, individu. Siapa individu? Ya kita semua di sini. Siapa lagi di sini? Badan-badan pemerintah menggunakan. Siapakah yang membagi informasi akuntansi? Inilah beberapa yang mereka yang menggunakan informasi akuntansi dalam laporan keuangan. Badan pemerintah apa aja Pak? Contohnya ada pegawai kecamatan, desa, kabupaten, pemda, dinas-dinas dan lain semuanya. Itu badan-badan pemerintah. Kalau perusahaan kayak sekolah juga sama badan pemerintah. Tapi kalau perusahaan, misalkan perusahaan pabrik mobil, pabrik motor, mie instan, dan lain sebagainya, itulah disebut dengan pemilik perusahaan. Lanjut, pencatatan transaksi. Nah, apa saja yang akan dalam pencatatan transaksi? Apa yang dimaksud dengan jurnal?
Kalian sebagai jurusan akuntansi pasti tahu apa itu jurnal. Ya, ada yang tahu? Nah, kita lihat. Apa yang dimaksud dengan jurnal khusus? Nah, ada dua kan? Apa yang dimaksud dengan jurnal dan apa yang dimaksud dengan jurnal khusus? Jurnal khusus adalah suatu buku jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi tertentu. Nah, kalau jurnal khusus diantaranya adalah jurnal penerimaan kas untuk mencatat setiap terjadi penerimaan uang tunai. Terus jurnal pengeluaran kas untuk mencatat setiap terjadi pengeluaran uang tunai. Tuh ya. Kalau jurnal pembelian untuk mencatat setiap terjadi pembelian barang dagang secara kredit. Ya. Terus jurnal penjualan untuk mencatat setiap terjadi penjualan barang dagang secara kredit. Jurnal umum untuk mencatat transaksi yang tidak sesuai dengan jurnal khusus di atas. Di sini proses akuntansi. Kita lihat. Yang pertama transaksi. Lanjut lagi ke pencatatan, penggolongan, rangkuman, pelaporan, penafsiran, dan pengambil keputusan. Ya, jadi ada beberapa urutannya dari transaksi ke pencatatan. Pertama kita kan transaksi, terus dicatat, dari catat digolongkan. Ini kemana aja nih masuknya penggolongan ini? Terus masuk ke perangkuman, dari perangkuman ke pelaporan, dari pelaporan penafsiran, yang terakhir adalah pengambil keputusan. Itulah proses sebuah akuntansi. Bukti transaksi. Apa saja bukti transaksi? Lihat, kwitansi, bukti transaksi penerimaan uang untuk pembayaran sesuatu. Cek surat perintah kepada bank dari orang yang menandatangani untuk membayarkan sejumlah uang yang tertulis dalam cek kepada pembawa atau seseorang yang namanya tercantum dalam cek tersebut. Biliar giro, surat perintah dari nasabah suatu bank kepada bank yang bersangkutan untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekeningnya ke rekening penerima yang namanya disebutkan dalam biliar giro. Faktur, bukti transaksi pembelian atau penjualan dengan pembayaran secara kredit. Nota kontan, bukti transaksi pembelian atau penjualan dengan pembayaran secara tunai. Nota kredit atau debit, bukti transaksi penerimaan kembali barang yang telah dijual. 7. Bukti memorial, ini merupakan bukti intern, ya, itu. Lanjut, di sini kita mengenal Mayob Accounting. Ini yang akan kita pelajari nantinya, mengenal Mayob Accounting. Kalau di sini sebenarnya kita udah yang di lab itu udah versi 19 sebenarnya ya. Versi ini ya, kita lihat dulu yang mengenal versi yang bawahnya dulu sebelum kita mengenal versi yang 19 ya, kita harus tahu dulu dari bawahnya. Mayob Accounting adalah program aplikasi yang digunakan untuk mengotorisasikan pembukuan akuntansi perusahaan secara lengkap, cepat, dan akurat. Membuat data perusahaan pada Mayob. Pak, kok hanya perusahaan sih yang menggunakan Mayob? Tidak hanya perusahaan, Pemda, siapapun bisa menggunakan, tetapi secara umum itu yang menggunakan itu adalah perusahaan. Sebelum kita memindahkan data akuntansi perusahaan ke dalam Mayob, terlebih dahulu kita harus membuat data perusahaan. Untuk membuat data perusahaan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Klik start program Mayob Accounting mau versi 17, 18, 19 ya, nanti sesuai dengan aplikasi yang ada. Setelah itu muncul menu Mayob Accounting dan kotak dialog welcome to Mayob. Nah, seperti inilah awal pertama ketika kalian akan membuka yang namanya Mayob. Ya, ini tampilan pertama ketika kalian akan membuka aplikasi Open, Create, Explorer,